Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Q yang saya cintai karena Allah, jamaah-jamaah Rikul Jannah yang kami cintai karena Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dalam genangan rahmat Allah. Yang susah, yang gelisah, yang sakit, semoga diangkat semua penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajat dunya bil maisarah, hajatil akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gio, alhamdulillah kita keliling muter-muter ibu kota DKI. Apain sih? Ya muter-muter aja. Ya jalan-jalan aja bersama tim. Pengen jalan-jalan tim ya yang belum tahu Jakarta, jenenge wong deso. Ya biar tahu Jakarta, biar selfie, biar bikin story, "Ma, aku ning Jakarta," gitu. Itu berapa orang, Gus? 1 2 3 4 5 6 7 orang. Sahabat ya. Bersama sang mediator, bersama juga Mas Bambang. Itu yang di depan. Bisa di kamera. Oke, Yang setia. selamat sore para pemirsa. Hari ini sore-sore ini kita sama Gus lagi keliling ibu kota, naik Alphard istimewa. Oke, gitu aja guys ya, untuk cuplikan itu aja. Wes lanjut. Tuh Mas Hafid, tanyain. Halo guys. Gimana kabarnya Mas Khalid? Alhamdulillah baik. Lama nggak nongol di channelnya Gus. Masih ingat kawan-kawan? Sahabat masih ingat ya sama saya? Ingat nggak sama Mas Hafid ya? Saya kalau lihat wajahnya Mas Hafid itu teringat Syakir Daulay. Wah. Oi adik berjilbab ungu, itu kan wajahnya mirip itu. Sahabat, suasana Jakarta ya alhamdulillah, kadang macet, kadang tidak. Seperti inilah kita jalan-jalan sore. Dan insya Allah besok kita baru pembukaan pengobatan, sahabat. Perlu kami jelaskan kalau pengobatan, ingat pengobatan nggak pernah bertarif. Pengobatan nggak pernah bertarif, sahabat. Jadi kami ikhlas membantu ya semampu kami, tim yang ingin berkonsultasi kepada kami sampai hari Kamis saja. Dimulai besok sampai hari Kamis. Jadi Kamis kami sudah selesai, sahabat. Dimana tempatnya di daerah Ciputat. Untuk lebih jelasnya bisa menghubungi WA-nya Mas Admin. Begitu, sahabat. Jakarta, ayo komen. Kita ke Jakarta ini mau nyenengkan tim ini, sahabat. Kira-kira diajak ngapain? Coba. Biar nggak stres, biar nggak depresi, sahabat. Ini tim kami lagi depresi semua. Makanya harus kami hibur supaya hatinya senang, hatinya nyaman, hatinya tenang. Biar kalau depresi kerasukan terus kayak ini Zam-Zam ini.
Ya artinya harus seneng terus, tapi nggak boleh kelewatan. Kalau seneng terus, nah bahaya itu kalau tertawa terus ya. Katanya diajak ke Tugu Monas, Gus, di videonya. Gue Tugu Monas, cari apa? Ada usul? Cuma foto aja Tugu Monas, ada apa? Lihat puncaknya. Yuk, Jakarta deh. Kalau kata Mbak Aida ke Ancol aja, Gus. Baik, dan siapa Mas Dimas? Orang Cirebon, Gus. Wah, aktif itu ya, Ida ya, Masya Iya. Allah. Luar biasa. Aida semangat ya. Terima kasih telah mensupport kita terus. Katanya Mas Karyo ingin bertemu, Gus. Alhamdulillah, silaturahim adalah sesuatu yang indah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, itu sahabat. Jalin silaturahim sama siapapun, nggak boleh pandang-pandang. Siapapun yang silaturahim, panjang umur kita, sehat badan kita, rezeki kita melimpah, insya Allah husnul khatimah. Ayo, ada lagi, ayo kita ngobrol-ngobrol santai sore ya, insya Allah. Mik tanya jawab kayak tadi kayaknya enak Mik. Di channelnya Gift tadi. Jangan lupa subscribe Gus Idris Family. Itu untuk santai-santai video sahabat. Di channel Gus Idris Family kita santai-santai, pengen lebih kenal dekat sama kru, sama dalam, sama pondok pesantren. Itu di channelnya Gus Idris Family. Kalau untuk fight, nah ini di Q. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Gus tentang pertemuan dan perpisahan karena Allah? Pertemuan dan perpisahan karena Allah, tidak bisa berkata apa-apa saking terlalu indahnya. Sesuatu yang didasarkan dengan niat ala niatin, pertemuan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipisahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada perjumpaan yang kekal, yang abadi di dunia ini, kecuali akan ada perpisahan. Dan perpisahan itu nanti akan menjadi barometer, yang akan menjadi titik final, di mana nanti perjumpaan yang kekal, yang abadi, tentunya di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jangan hilangkan Allah dalam setiap langkah kita sahabat. Mau pernikahan, mau kita menyayangi seseorang, kita disatukan berkumpul bersama. Coba bayangkan, ada nggak yang mengalami sahabat, ketika kita sayangnya sama orang, sama anak, sama istri, sama keluarga, atau sama pacar, atau sama siapapun, kita berkumpul lama, senang menyapa semuncak, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti depresi kan manusiawi, linglung dan lain sebagainya. Pernah nggak sahabat-sahabat mengalami seperti itu? Renungkan loh. Ketika kita berkumpul ya, berkumpul sama istri, sama suami, sama keluarga, tiba-tiba dipisahkan sama Allah. Coba, gimana ngenesnya hati? Gimana coba sahabat? Ada nggak yang pernah mengalami seperti itu? Komen. Ada pertanyaan lagi? Itu jawabannya, ada tambahan dari jawabannya tadi? Ya, ada sih, masih panjang. Jadi intinya sahabat, kalau perjumpaan sama seseorang manusia ya, makhluk Allah, pasti akan ada perpisahan. Yang mana kalau sudah ada perpisahan, kalau kita dasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah
akan indah sekali dan akan menjadi perjumpaan yang kekal abadi di surga, tentunya bersama baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara perjumpaan dan perpisahan karena Allah. Betul. Ya. Sekarang saya mau bertanya nih, bagaimana anak muda tentunya tahu apa itu cinta? Wow, cinta. Bukan cuma anak muda ya, mungkin yang tua-tua pun tidak asing lagi dengan yang namanya cinta. Bagaimana cara pandang Gus Idris tentang cinta karena Allah? Cinta karena Kan ada lagunya tuh Gus, cintai bukan bulan, bukan bintang. Masya Allah. Qad kafani ilmu Rabbi, gitu kan ya? Min su'ali wa ikhtiyari. Itu lagunya sahabat. Masya Allah, cintai karena Allah, betul sekali. Percintaan yang didasarkan dengan cinta karena Allah maka akan dijaga oleh Allah. Contoh, agar pernikahan kita tidak sampai dipisahkan oleh Allah, karena Allah sangat membenci orang yang cerai. Hati-hati sahabat ya, perceraian ini pagi akan kita bahas. Makanya kita sebelum menikah itu harus hati-hati betul. Memang dibolehkan perceraian oleh Allah, tapi seluruh penduduk langit, penduduk bumi mereka ingat. Sumpah serapah. Sahabat, kalau pengen kita itu abadi, hubungan kita di awal pernikahan ijab qabul, ayo niatkan ibadah karena Allah. Kalau pernikahan kita bukan karena Allah, karena kecantikan, karena ketampanan, karena harta, karena tahta, maka demi Allah tidak akan lama hubungan itu. Andaikan lama, tidak akan berkah. Tapi kalau niat kita pernikahan itu didasari karena Allah, karena ibadah, yakin 100% nanti akan barokah walaupun sering berantem. Nah, kembangkan. Ya, lanjut. itu cinta karena Allah ya, termasuk dalam pernikahan. Kan cinta banyak versi ya Gus ya. Ya, banyak sekali. Mulia diri karena cinta, rusak diri karena cinta. Cinta fata morgana, bisa hati tergila-gila. Ingat, mulia diri karena cinta. Bisa jadi kita mulia loh karena cinta. Enggak semua cinta itu jelek, tapi rusak diri juga karena cinta. Ya sahabat, rusak diri juga karena cinta. Ada macam-macam cinta. Cinta apa ya? Iya, cinta pada dunia. Ada cinta karena Ada cinta dengan harta, ada cinta dengan tahta. Ya, ada cinta dengan harta, ada cinta dengan tahta, ada cinta dengan dunia. Hanya ada satu cinta yang tak akan berbahaya, cinta Allah Tuhan yang Esa, cinta Nabi yang mulia. Jika kita mencintai pasangan, maka cintailah di situ Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai seseorang yang bisa menjadikan diri kita lebih cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai perempuan, kita mencintai laki-laki, jadikanlah laki-laki atau perempuan tersebut yang kita cintai bisa menjadikan diri kita berlomba-lomba untuk cinta karena Allah, untuk lebih mengenal kepada baginda Rasulullah. Top, sudah tak jamin nanti pernikahanmu akan indah sekali, sahabat, dunia akhirat. Itu yang dinamakan sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Dan ingat, jaga
Jika betul jangan sampai cerai sahabat, bahaya. Saya pernah mendengarkan ada yang bilang, ya, guru saya ada bilang kalau perceraian nanti awas kamu, kalau udah cerai hati-hati, kamu nikah lagi gak akan bakal nemu selamat tuh. Orang Jawa bilang gitu, ngeteng-ngeteng. Karena apa? Memang perceraian itu sesuatu yang dimurkai sahabat, harus goncang walaupun diperbolehkan dalam Islam. Jadi maka dari awal hati-hatilah, setelah ijab kabul itu hati-hatilah, harus betul-betul memilih. Makanya dianjurkan untuk memilih perempuan. Yang pertama akhlaknya, jangan cantiknya dulu. Boleh cantiknya tapi nanti dulu. Cantik tapi kalau nakal, kalau bejat, nah kita sengsara nanti. Akhlaknya dulu sahabat. Itu aja deh. Yuk. Ya, ada 2 pertanyaan tadi, semua karena Allah. Pertemuan dan perpisahan karena Allah yang pertama, dan yang kedua cinta karena Allah. Dan yang ketiga nih Gus, saya lanjut. Ya, silakan. Bagaimana silaturahim itu banyak disebutkan tentang silaturahim ya. Silaturahim itu bisa memperpanjang umur, bisa juga memperbanyak rizki, menjadi rizki yang barokah. Bagaimana tanggapan Gus Idris tentang jalinan silaturahim yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW? Maksudnya gimana? Ya mungkin apa ya, manfaat dari silaturahim itu tadi. Tadi kan sudah saya singgung bahwa manfaat dari silaturahim bisa jadikan kita panjang umur, sehat badan kita, limpah rezeki, melimpah ruah, husnul khotimah gitu. Berarti orang yang beriman harus gemar bersilaturahim. Betul, ya, harus betul. Gemar silaturahim. Kalau orang nggak mau silaturahim, maka kata Nabi tidak akan diakui sebagai umatnya. Masya Allah, berarti begitu pentingnya Ya. silaturahim ya. Masya Allah. Yang miskin bisa menjadi kaya karena silaturahim. Yang gundah gulana bisa bahagia karena silaturahim. Masya Allah, indah sekali. Apakah di silaturahim itu akan nanti mengeluarkan sesuatu yang mungkin dalam keadaan pusing, tiba-tiba silaturahim bisa tertawa, bisa tersenyum ya. Barokah silaturahim. Itulah kenapa Rasulullah menganjurkan kita berbanyak silaturahim. Dan apakah silaturahim itu harus menentukan ini dan itu, B dan A, ataukah harus Semua saudara Islam, semua saudara muslim kita ya, orang yang kita kenal silaturahim sahabat, jangan pernah putus silaturahim ya. Pada keluarga, pada lebih-lebih pada ulama, pada orang-orang alim. Insya Allah berkahnya beliau, Allah akan angkat derajat kita. Masya Allah. Walaupun kita bukan siapa-siapa, waduh saya nggak pernah mondok, tapi berkahnya para wali min auliyaillah, para guru-guru, maka akan diangkat derajat kita. Berkahnya ziarah silaturahim, ziarah ya, makom para wali min auliyaillah, hidup kita jadi diangkat derajatnya Allah. Begitu juga kita silaturahim pada ulama-ulama yang masih hidup, akan diangkat derajat kita. Masya Allah, luar biasa. Ya, semua karena Allah. Silaturahim juga karena Allah. Mungkin lanjut ya, lanjut dengan Lanjut. pertanyaan-pertanyaan. Satu tentang silaturahim. Yang kedua nih Gus, saya kan orang Madura. Entah ini mitos karena nenek moyang atau bagaimana, atau memang dalam ajaran Islam itu dianjurkan atau seperti apa, saya kurang paham nih. Makanya saya mewakili juga teman-teman, selain saya sendiri bertanya, juga mewakili teman-teman yang di luar sana. Di dalam keluarga saya, orang Madura, itu saya dididik sama orang tua saya. Di saat ada orang yang datang ke rumah kita, ada orang yang bertamu ke rumah kita, apalagi niatnya untuk silaturahim nih Gus, maka kita itu wajib menjamu beliau. Bahkan ibarat kata walaupun cuma secangkir kopi, kita tidak punya pun sampai cari utangan karena untuk menjamu tamu itu tadi. Begitu berharganya, seperti apa sih pandangan Islam adanya tamu itu tadi? Tamu atau raja? Tamu
antara aja. Karena guru saya berkata, jikalau ada tamu sebelum kamu kasih makan jangan beli pulang. Masya Allah. Maka kadang ada yang pelit, betul ya kan? Ada tamu nggak dikasih apa-apa. Ya jangan sahabat, ingat. Saya akan menceritakan kisah yang mana di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu. Di situ beliau menceritakan salah satu di zaman itu ada salah satu orang miskin ya, fakir sekali, nggak punya apa-apa ya, tapi jangan salah, tapi orang ini sebenarnya kaya raya. Ketika mau silaturahmi pada saat nggak punya apa-apa, hanya punya roti separuh, hanya ada roti separuh. Nah, itu tamu dikasih teh sama roti separuh, nggak punya apa-apa, kasihkan roti tinggal separuh itu, ya kan? Itu sahabat. Kemudian dibagi lagi yang untuk makan. Masya Allah, bayangkan roti separuh itu seperti apa sahabat. Separuhnya tidak dibagi dua, sudah separuh dibagi dua lagi. Dan yang sudah dibagi, yang satunya untuk tamu, yang satunya untuk beliau, untuk istri, untuk anak. Saking begitu memuliakan tamu, sahabat. Makanya jangan pelit-pelit sama tamu. Tamu itu membawa barokah loh, ya. Itu sahabat. Insya Allah barokah. Jangan pelit-pelit kalau ada tamu. Muliakan tamu. Tamu itu adalah raja, kan gitu. Masya Allah. Karena datangnya tamu dibarengi turunnya hidayah, maunah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Ya, lanjut dengan pertanyaan yang berbeda nih Gus. Ya. Saya pernah mendengar, dan itu juga saya sendiri belajar ya, Allah itu sangat mencintai pada hamba yang melakukan sesuatu, contohnya dalam keadaan bersedekah. Bersedekah tidak menunggu kaya. Orang yang dalam keadaan kekurangan tapi gemar sedekah. Dan ini Allah sangat cinta. Kenapa Allah lebih mencintai orang yang kekurangan? Ya semua dicintai ya sama Allah, tapi Allah lebih mencintai orang yang dalam keadaan kekurangan tapi beliau gemar bersedekah. Semakin kekurangan beliau gemar sekali bersedekah. Satu. Terus yang kedua, Allah juga sangat menggemari, mencintai di saat orang banyak terlelap tidur, tapi ada hamba yang di situ di malam hari bermunajat kepada Allah. Allah itu sangat mencintai hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang menurut logika manusiawi saya itu nyeleneh gitu. Kenapa Allah mencintai orang-orang yang seperti itu? Bagaimana cara pandang tentang di Islam, tentang agama? Kenapa Allah begitu mencintai orang bersedekah di saat kamu dalam keadaan kekurangan tapi kamu masih suka, senang bersedekah? Ya, sudah. Tuh. Allah paling perhatian. Bagaimana cara untuk menarik perhatian Allah dengan cara seperti itu? Bangun di saat orang-orang terlelap tidur. Bersedekah di saat kamu sedang nggak punya kekurangan. Baik sahabat, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabi yang paling kaya raya. Nabi masuk surga belakangan. Ya kan? Itu sebagai contoh buat kita. Dan orang yang masuk surga yang beriman, orang yang miskin dulu. Ya kan? Orang yang miskin dulu. Nabi pernah berdoa agar jadikan golongan orang yang miskin. Nabi masuk surga pertama kali. Karena apa? Sahabat ya, Allah alam ya. Semua ada hikmahnya, Allah menciptakan itu semua. Kenapa hikmahnya tersebut? Orang yang miskin dulu, orang yang gemar bersedekah, sudah miskin tapi ingat sama Allah, bersedekah, ini yang masuk surga dulu. Insya Allah.
Kenapa seperti itu? Coba kita renungkan. Untuk makan sendiri aja susah, tapi begitu ada yang lebih susah dikasihkan semuanya. Maka di situ yang menarik perhatian Allah. Kan jarang-jarang kuat seperti itu kan. Sesuatu yang langka, kullu syai'in idza kasura rakhusa qimatuhu ilal aqla idza kasura ghallan. Jadi jika banyak orang yang melakukan hal itu, maka murah harganya di mata Allah. Tapi jika lo masih langka, masih sedikit, itu langka sekali, mahal harganya. Jadi seperti itu. Tengah malam banyak orang yang tertidur pulas. Lebih banyak malah tidur atau bangun. Tentunya tidur. Ya. Kita bangun, langka ada, langka. Orang miskin yang masih ingat peduli dengan para yang miskin lagi sedikit banget. Nah, terus begini, buat makan sendiri aja susah, ngapain ya gue beli apa beli lo itu. Itu sesuatu yang langka ini yang menarik perhatian, tapi didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita seperti itu? Makomnya, mampukah makomnya seperti itu, sahabat? Allahu a'lam. Kita coba. Ya. Lanjut dengan pertanyaan yang lainnya, Bu ya. Ya. Masalah anak ini, kita juga udah punya anak ya. Anak ini kan amanah dari Allah ya, yang pasti harus kita jaga, harus kita didik. Selain itu, saya banyak sekali curhat, kadang juga dari salah satu pasien gitu. Anak itu harus mendengarkan orang tua, tapi belum tentu orang tua itu mau mendengarkan apa kalimat-kalimat anak. Apakah memang dalam ajaran agama itu baik, buruk, benar dan salah, anak itu harus tetap nurut sama orang tua, terus seolah-olah orang tua itu selalu benar, sehingga anak tidak pernah ada ruang untuk berbicara, selalu disalahkan. Bagaimana tanggapan Abi tentang orang tua yang semacam ini terhadap anak? Apakah memang anak itu harus nurut aja, orang tua salah benar kita harus nurut aja sama orang tua, karena orang tua kalau dilawan kan dosa gitu. Gimana tanggapan Abi sendiri? Ya, tergantung kita menyikapi aja. Ya, menyikapinya gimana? Kalau orang tua ngajak baik ya oke, kita wajib nurut, taat, patuh, muliakan. Tapi ketika orang tua itu mengajak untuk salah sesat, maka kita harus tegur. Dengan itu pun negurnya harus hati-hati. Kita negurnya harus berhati-hati betul agar tidak menyinggung hati beliau. Nah, itu ya, susah kan? Ya gimana caranya? Kita ngepek hatinya. Gitu kan. Kita yang tahu sendiri, ya anaknya sendiri yang tahu. Ini maaf bicara agak kotor ya. Jahat-jahatnya orang tuamu, sebangsat-bangsatnya orang tuamu, wajib kita muliakan. Jadi sejahat-jahatnya orang tua kita, seburuk-buruknya orang tua kita, wajib kita muliakan. Andaikan orang tua, maaf, andaikan orang tuamu, ibumu zina, ya kita wajib tegur dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. Nggak boleh marah-marah, itu jelas salah kan, dosa kan, dilarang Allah kan. Nggak boleh kita marah-marah, nggak boleh. Kita wajib tegur dengan cara yang santun. Sekali gagal, coba lagi berapa kali. Nah, gitu ya. Jadi ibarat orang tua ini ibarat Quran. Walaupun Quran itu rusak, nggak boleh direndahkan, nggak boleh dihina, nggak boleh dinista kan gitu, nggak boleh diinjak, nggak boleh dibakar, nggak boleh dibuang dan sebagainya. Berarti salah benar orang tua di mata Allah itu tetap benar ya, Bi? Ya, tergantung kita menyikapinya aja. Sebagai anak mengajak orang tua, mengingatkan yang bagus dan cara yang benar. Saya juga pernah mendengar ini salah satu ulama ya, dia kalau nggak salah itu Ustadz Abdul Somad. Ada juga pertanyaan yang seperti ini nih, Bi.
karena saya juga suka ya mendengarkan ceramah-ceramah ya dari ulama-ulama yang pasti banyak belajar lah. Nah, Ustadz Abdul Somad itu menyampaikan gini, kalau memang ingin menegur orang tua, paling enggak nyuruh tetangga, guru yang lebih Iya. mengerti tentang ilmu gitu Nah, ya. itu bisa seperti itu dengan cara tadi siasat. Jadi dengan siasat boleh bagus lah. Ya mungkin dilanjut oleh Mas Dimas pertanyaan dari teman-teman di luaran sana yang mau bertanya. Kita perjalanan masih agak jauh, saya sekitar 1 jam ke tempat lokasi. Ini ada Mas Gio juga di belakang. Oh, belum kenal Mas Gio. Siapa Mas Tidak Gio? asing lagi. Gio. Halo. 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 Di pripun? Assalamualaikum. Halo guys. Yo what's up? Bang Nafman, Gus. Ini yang baru kelihatan Mas, siapa ini namanya Mas? Ya. Doakan Mas Zamzam menjadi anak yang soleh ya sahabat ya. Ini ceritanya begini ya, gimana ceritanya ibunya? Oh, Ceritanya Mas Zam ini nyantri ke pondok, ikut ke pondok waktu di Tangerang. Nah, ceritakan. ya awal mulanya pasien sahabat ya, pasien ibunya datang kepada kami, anaknya sering kesurupan. Jadi orang tua sebagai orang tua pasti panik lah melihat anak yang sakit ya, kesakitan. Setiap maghrib dia kesurupan, orang tuanya nggak bisa mengeluarkan dan nggak bisa memasukkan. Namanya ibu lihat anaknya seperti itu akhirnya panik dan dibawalah kepada kita. Dan di saat menghadap kita pun juga kerasukan, juga sering kerasukan, sering sakit katanya gitu kan. Akhirnya saya bilang gimana Pak, disantrikan aja gitu kan. Akhirnya ibunya mensetujui dengan prosedur ya, bilang apa adanya. Kalau nggak punya biaya orang tuanya, bagaimana koordinasi langsung sama Umi ya. Umi membuka pesantren, tidak membatasi santri ya, yang penting semuanya jelas ya, ada orang tuanya yang memberikan amanah kepada kita ya, insya Allah kita jaga semampu kita. Habis gitu ya, kalau memang sakit, kalau memang Allah berkehendak melalui tangan-tangan kami, doa-doa kami bisa sembuh, alhamdulillah. Semampu kita jaga ya. Kita makan beras, mereka juga makan beras. Ya ini ada semua amanah sahabat. Ada anak kandung, ada anaknya orang di luaran sana yang dititipkan kepada kami, itu sama anak kami. Kami tidak pernah membeda-bedakan ini anak kandung, ini anak santri. Yang dititipkan sama Allah kepada kami itu adalah tanggung jawab kami, baik dan buruknya selagi ada di pesantren. Dan itu ada pengawasan pada diri kami sebagai pendiri pesantren. Ada baik buruknya. Kalau sama orang tuanya udah dipasrahkan ke pesantren, itu adalah tanggung jawab kami. Ya kalau anak santri salah pasti kami dudukkan, kami tegur. Ya kewajiban sebagai orang tua gimana lah layaknya kepada anak. Tak memandang itu yang masih kecil, yang udah dewasa, yang udah berumur. Kalau ada di pesantren, ada di rumah, ya itu tanggung jawab kami, baik dan buruknya, lapar nggak laparnya itu tanggung jawab kami. Itu sahabat ya, doakanlah kami selalu diberi rezeki yang barokah sehingga anak-anak yang di pesantren tidak sampai kelaparan, karena yang bayar dan yang tidak bayar, kebanyakan yang tidak bayar. Kalau Allah udah mengirim kepada kami, kami juga tidak mungkin menolak. Di saat kami menolak, takut Allah murka sahabat. Dulu sedikit cerita tentang santri ya. Silakan. Dulu awal mula kami, saya Gus Idris Abah mendirikan pesantren itu sahabat.
ada santri tapi yang dimakan itu nggak ada, yang dimakan nggak ada. Sampai kami dari keluarga itu ya, Gus Idris sampai jual kipas angin demi memberi makan santri ya. Bahkan santri itu pun dari golongan pemabuk, anak jalanan, sampai jualan apapun. Abah jam 2 malam itu pergi ke pasar jualan demi apa? Demi untuk memberi makan santri. Dan di saat sekarang santri berdatangan dari berbagai macam wilayah, yang kadang orang tuanya bercerai, anaknya frustasi, yang kadang juga anaknya dalam keadaan sakit datang ke pondok ya. Kami berusaha, ini adalah semua Allah yang mengatur, semua Allah yang mengarahkan ke pesantren kami. Walaupun pesantren kami belum selesai, masih terus dalam tahap pembangunan, insya Allah kami tampung. Kami tidak pernah pilih-pilih kamu itu mantan narkoba lah, mantan pemabuk lah, kamu mantan pezina datang ke pesantren. Kami tidak pernah mempertanyakan itu. Di saat datang ke pesantren, ya itu adalah tanggung jawab kami. Kami berusaha untuk menerima, ya tapi ada syarat sahabat ya. Di saat di pesantren harus mengikuti prosedur apa yang ada di pesantren. Waktunya sholat jamaah ya sholat jamaah bareng, waktunya ngaji ya waktu ngaji bareng. Jangan datang ke pesantren melas-melas tiba-tiba mencuri sepeda motor yang itu untuk kebutuhan santri. Itu ada kejadian seperti itu sahabat ya, tapi nggak usah dibahas lah, itu aib ya, itu cuma pelajaran aja. Itulah sahabat, mungkin ada hal lain yang mau dibahas. Ya cukup sahabat, lapar saya, mau cari makan khas Jakarta. Jakarta. Apa? Doakan ya. Ketoprak. Doakan kami terus sehat, panjang umur, terus semangat, dikasih rezeki yang barokah melimpah ruah, agar bisa mencukupi anak-anak santri, agar bisa pembangunan terus berjalan, majelis terus berjalan, tidak berhenti cuman di sini. Insya Allah selagi kita masih diberi nyawa, mumpung kami masih sehat, mumpung kami masih muda, doakan kami semua. Saya Gus Idris, Abah, Bunyai, tim semuanya anak santri. Insya Allah kami butuh tangan-tangan yang benar-benar lillahi ta'ala. Insya Allah. Walaupun sekarang dengan susah payah sengsara meninggalkan pondok, insya Allah yang penting kita bisa dikumpulkan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Mungkin ada tambahan Mas Dimas, dari Mas Gio, dari Mas Bambang, dari Mas Mas Hafid, mau bincang-bincang monggo, bebas ya, bebas. Biar kenal lebih dekat dengan tim kru kami. Tidak ada jarak ya. Sebelumnya ada ini masukan. Jarak ke Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Gus di Kalibata, samping Habib Muzir bin Fuad Al-Musawa, pemakaman Habib Kuncung. Insya Allah pasti. Kami hobi ziarah sahabat. Cuman kan nggak kami mediakan. Kami hobi ziarah ke makamnya para wali min aulia ila para zuriyah anak cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, doakan barakah ziarahnya luar biasa. Maka hobilah ziarah. Kami selalu tanamkan dalam santri. Untuk satu hobi ziarah, dua hobi silaturahim. Itu aja, dua menjadi senjata yang hebat untuk senjata hidup, bekal hidup kita. Insyaallah ya Bi ya. Kami masih tetap kok catatan dengan istri Walid ya sahabat. Bahkan sebelum beliau meninggal, beliau wafat, malamnya kami masih catatan dengan Umi. Insyaallah doakan kami bisa memeluk beliau. Masalahnya saat ini dalam keadaan corona ya. Doakan kami bisa menjadi terus dekat dengan Umi ya, istrinya Walid, beliau bisa kuat ditinggal karena beliau sayang sekali sama Walid. Masya Allah, sering curhat sama Umi, beliau sayang sekali sama Walid. Masya Allah, bahkan beliau dalam keadaan sakit maupun
kamar mandi, cerita Umi semuanya. Abang Walid ya. Tapi Allah lebih sayang beliau. Sudah, Masya Allah ya. Dipanggil cepat. Beliau luar biasa. Dalam keadaan sakit tetap dakwah ya Bi. Tetap dakwah, Masya Allah ya. Tetap dakwah. Waktu kami ke sana itu beliau dalam keadaan sakit. Sahabat berdiri nggak mampu, tapi tetap dakwah ya. Itulah pejuang. Pejuang tidak pernah mengenal lelah. Pejuang tidak pernah memikirkan fisiknya diri sendiri. Pejuang tidak pernah memikirkan kamu mau sakit, kamu mau dalam keadaan ngedrop, bahkan dalam keadaan terbaring pun namanya pejuang, hatinya tetap cinta dengan perjuangan. Tidak akan pernah memikirkan dirinya sendiri, kondisinya sendiri. Sobat? Ya sahabat, mungkin cukup sekian. Itu tadi kita ke Jakarta mau berkunjung silaturahim ya. Ada salah satu jamaah apa subscriber ya, ibu-ibu yang mengundang kita untuk makan malam di situ ya, dan juga Iya, benar. untuk meminta tolong untuk rumahnya sering banyak gangguan bangsa-bangsa goib. Tuh, saya akan menemani beliau makan malam. Tuh sahabat. Ya, saya sering kadang menemani, hanya sekedar makan saja untuk subscriber Gio. Walaupun orang itu kadang orang tidak punya, ya orang tinggalnya di tempat-tempat kumuh, tempat kos-kosan yang bocor, yang berbau. Saya temani hanya walaupun hanya untuk sekedar makan. Terkadang walaupun orang itu tinggal di gedung yang mewah ber-AC, bintang, terkadang juga saya temani. Itu nggak pandang-pandang sahabat. Semoga kita bisa berjumpa, duduk bareng, makan bareng, insya Allah berkah. Walaupun hanya sekedar makan bareng saja sahabat. Apa lagi nih? Ya. Kalau mungkin mau ngobrol sama Mas Habib, Sekarang itu biar istiqomah sahabat ya, karena Allah nggak bukan karena yang lain-lain. Kalau saya ingatkan sama tim Gio yang baru, kalau kalian berjuang di sini karena tendensi lain nggak akan lama. Tapi kalau karena Allah, insya Allah akan tahan lama, insya Allah. Ya, ngobrol sama tim. Selamat sore Mas Hafid. Sore. Ya, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Lama nggak ketemu sama sahabat-sahabat Gio ya. Ya, sambil baca chat aja ya Mas. Oke. Langsung. Lama nggak muncul ya Mas. Coba disapa dulu Mas, sahabat-sahabat Gio-nya Mas. Halo sahabat-sahabat Gio. Berangkat ke daerah Jabodetabek kapan Mas? Kemarin sore dari Pondok, sore sekitar pukul 4. Pukul 4. Terus rencana mau di Jabodetabek ini berapa hari kira-kira? Insya Allah sesuai sama Gusnya sampai hari Jumat. Jumat itu ada yang belum kenal Mas katanya Mas. Coba perkenalan dulu. Saya baru Mas, jadinya belum kenal. Nah, perkenalkan ya sahabat-sahabat Gio, nama saya Muhammad Miftahul Hafid, biasa dipanggil Hafid. Saya asli orang Banyuwangi. Terus apa lagi? Katanya ada yang gimana nih? Pria berkumis tipis.
Banyuwangi keras lur. Banyuwangi keras lur. Sebenarnya Banyuwangi nggak keras, Banyuwangi sama aja sama kota-kota lain. Kalau Banyuwangi itu bahasanya apa aja mas? Kalau Banyuwangi ada bahasa khasnya yaitu bahasa Osing. Cuman juga ada bahasa Madura sama bahasa Jawa. Ada lagi. Mas Abang, Siap Gus, maaf sedikit. siap. Oke, Yang penting Cukup ya? udah cukup gitu aja. Ke Mas Bambang. Tapi fokus juga sambil menghadap ke depan ya mas. Halo, assalamualaikum. Dia Guys, ini saya keliling-keliling kota Jakarta karena sore ini Gusnya masih ada keperluan, jadi harus konten. Tapi Jakarta jalannya macet guys. Ya namanya ibu kota, wajar lah. Main sama ibu tiri. Ya, canda aja. Biar nggak tegang guys, karena jalannya macet. Jadi ya dikit-dikit biasa. Wis guyon-guyon sedikit, ora apa-apa wis. Biar gak tegang ya mas. Biar nggak tegang. Mau kemana ini mas? Ini kita mau ke Pondok Gede. Pondok Gede. Kalau Pondok Kecil ada. Pondok Gede itu daerah mana? Udah masuk Jakarta atau masih Tangerang ya? Kalau Pondok Gede itu saya juga bukan orang Jakarta ya, jadi ya mohon maaf ya. Oh, kurang tahu ya. Oke guys, saya lagi konsen dulu. Oke, siap. Ini sama Mas Dimas aja yang paling ganteng, paling keren. Aduh. Oke. Mau sini. Ya, ya. Tengah jalan. Tengah jalan. Menit, menit. Iya, siap. Ikhlas ini. Ya udah sahabat, mungkin kita akhiri dulu. Insya Allah kita sambung lagi, dan insya Allah jangan jauh-jauh dari Gio dan Git. Kita akan kedatangan tamu. Siapakah tamu itu? Kalau nggak ada halangan, biar ini menjadi kejutan buat sahabat-sahabat di luar sana pecinta Gio dan Git. Ikuti terus channel Gio dan Git. Jangan lupa subscribe, ya, komen dan like, tombol lonceng ding-dung. Ada tamu istimewa, insya Allah. Beliau kalau nggak salah ahli dakwah juga ya, Bi, ya, ahli juang juga, insya Allah. Ya, itu tadi kata Gus, saya tidak pernah tahu nomor teleponnya, tidak pernah kontakkan sama beliau. Kalau Allah berkehendak, karena cinta akan ditemukan. Dan ya tadi alhamdulillah udah whatsappan. Insya Allah jadwal udah ada, tapi tunggu aja tanggal mainnya ya, biar teman-teman semua ikut penasaran siapa sih. Umi sendiri penasaran. Ya itu aja sahabat ya, ikuti terus channel Gio dan Gif. Doakan kami terus, insya Allah. Itu aja dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.